Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Gan di Jam Penjas. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi permainan bola voli. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua sejarah, yang ketiga peraturan, kemudian yang keempat teknik dasar. Nah, langsung saja kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertiannya. Untuk permainan bola voli, pengertiannya adalah permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola terbuat dari karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Nah, tujuan dari olahraga ini adalah untuk memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan area lawan. Ya, jadi dalam permainan bola voli ini terdiri setiap timnya dari 6 orang pemain. Nah, nanti tujuannya adalah untuk memukul bola melewati net, sekaligus untuk menjatuhkannya ke lantai di area lawan. Kemudian sejarah permainan bola voli. Yang pertama yaitu olahraga voli diciptakan oleh yang namanya William G. Morgan di sekitar abad 19. Nah, pertama kali diberi nama Mintonette. Nah, namanya pun resmi menjadi volleyball atau bola voli pada tahun 1896. Kemudian di Indonesia sendiri, permainan bola voli sudah dikenal sejak masa penjajahan oleh negara Belanda. Dulunya membawa olahraga ini ke Indonesia dan memainkannya bersama golongan bangsawan. Jadi dulu sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, olahraga ini dulunya dimainkan bersama oleh golongan bangsawan. Kemudian sejak saat itu olahraga voli terus mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di berbagai daerah. Pada tahun 1955, akhirnya dibentuklah sebuah organisasi untuk olahraga voli yaitu PBVSI. Ya, jadi nama organisasi bola voli di Indonesia itu namanya PBVSI, singkatan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke peraturan permainan. Aturan permainan dan pelanggaran, yaitu yang pertama, setiap tim terdiri dari 6 orang. Ada 4 peran. Ya, peran dari 6 itu ada terbagi jadi 4 peranan, yaitu yang pertama ada spiker, tosser, defender, dan libero. Kemudian jumlah dalam satu tim minimal 4 orang. Jadi misalnya sedang dalam pertandingan namun belum semuanya komplit, datang pemainnya, nah minimal 4 orang itu sudah boleh main, ya. 4 orang minimal, ya, tapi jumlah normalnya itu harus 6. Tapi misalnya belum komplit, itu bisa 4 orang. Kemudian yang selanjutnya, permainan dimulai dengan lempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis pertama kali. Nah, untuk menentukan yang servis pertama itu dengan melempar koin.
Kemudian servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus melewati net. Bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Kemudian pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangan sendiri. Jadi tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke area lawan. Bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di garis lapangan permainan. Pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap ya. Jadi hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti pada permainan basket. Jadi tidak boleh ditangkap atau dilempar. Nah, menangkap dan melempar bola akan dinilai sebagai suatu pelanggaran. Kemudian pemain boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila memantulkan bola dengan cara menendang. Nah, jadi untuk memantulkan bola itu boleh dengan bagian tubuh mana saja, bisa kepala, bisa tangan, bisa dada ya. Nah, tapi yang tidak boleh adalah kalau ditendang ya, dengan sengaja menendang itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada batasan untuk pergantian pemain. Kemudian pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi net yang ada di tengah lapangan itu tidak boleh dipegang. Berbicara kasar baik kepada tim lawan maupun wasit itu adalah sebuah pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya, penghitungan skor. Permainan bola voli biasanya berlangsung 2-3 set. 2 babak pertama akan menentukan apakah set tambahan perlu dilakukan atau tidak. Apabila ada tim yang langsung memenangkan 2 set secara berturut-turut, pertandingan tidak perlu dilanjutkan. Tim yang menang tadi langsung dinyatakan sebagai pemenang. Bila kedua tim sama-sama menang di 2 set pertama, pertandingan akan berlanjut sampai set ketiga. Babak inilah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi ada 3 set. Itu dari 2 tim ini harus menang 2 kali. Jadi ada dari 3 set ini harus menang 2 kali. Misalnya tim A, ada tim A, ada tim B. Nah, tim A ini misalnya sudah menang 2 kali di set pertama dan set kedua, maka set ketiga tidak perlu dimainkan. Di tim A sudah menang. Nah, namun apabila tim A menang di babak pertama, kemudian tim B menang di babak kedua, maka set ketiga akan dimainkan sebagai babak penentuan. Jadi harus dari 3 set harus ada tim yang menang 2 set ya. Seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk penghitungan skor, olahraga ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Artinya, tim yang mendapatkan poin 25 terlebih dahulu akan dinyatakan menang di babak tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi skor seri misalnya 24-24, poin kemenangan akan berubah. Pertandingan otomatis dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka. Nah, apabila jadi ini ya, skor setiap babaknya itu yang harus dicapai adalah 25. Nah, tim yang mencapai angka 25 terlebih dahulu itulah yang menang. Nah, tapi kalau ada skor seri misalnya 24-24, maka untuk
poin yang harus dicapai itu harus selisih 2. Jadi misalnya skornya 24-24, maka untuk memenangkan babaknya harus selisih 2 poin. Jadi harus 26-24. Nah, yang 26 yang menang. Seperti itu. Ya, harus selisih 2 poin. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran lapangan. Nah, di sini untuk panjangnya ini di sisi sampingnya 18 meter, kemudian lebarnya 9 meter, kemudian lebar garis lapangan yang di pinggir ini 5 cm, kemudian area serang, ya area serang ini yang di depan atau front zone ini 3 meter dari garis tengah. Kemudian panjang area servis yang berada di belakang ini 3 meter di belakang garis lapangan. Kemudian yang selanjutnya net bola voli. Nah, ketinggiannya netnya berbeda ya antara putra dan putri. Untuk putra itu 2,43 meter. Kemudian untuk putri 2,24 meter. Kemudian yang keempat ada teknik dasar bola voli. Teknik dasar bola voli ada 4 macam, yaitu yang pertama servis, kemudian yang kedua ada passing, yang ketiga smash, yang keempat blocking. Nah, untuk servis sendiri, pengertian servis itu adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Jadi yang dinamakan servis itu pukulan dari luar garis lapangan untuk memulai permainan bola voli. Nah, untuk servis sendiri ada 2 macam, yaitu servis bawah dan servis atas. Kita bahas satu persatu ya. Yang di sini servis bawah dulu. Servis ini cocok dilakukan oleh pemula. Langkah awalnya dengan memegang bola. Nah, ini di bawah ini ada ada gambar cara melakukan servis bawah. Langkah awalnya dengan memegang bola dengan tangan kiri, posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang. Tangan kanan mengepal ya posisinya, kemudian berayun dari belakang ke depan dan memukul bola dari arah bawah. Nah, urutannya seperti ini cara melakukan servis bawah. Nah, selanjutnya adalah servis atas. Servis atas adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang terbuka dan rapat, serta bola dipukul menggunakan telapak tangan. Bola yang dipukul pun harus dilambungkan dengan tinggi di atas kepala dan dipukul sebelum melewati kepala. Ya, seperti ini contoh cara melakukan servis atas. Ya, gambarnya bisa dilihat, tangannya rapat, jari-jari tangan. Ya, perkenaannya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah passing. Passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Pemain dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing juga berguna untuk mengoper bola atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Passing ada 2 macam jenisnya, ada passing atas dan passing bawah. Ya, seperti servis tadi juga ada servis atas dan servis bawah. Passing pun ada 2 macam, passing atas dan passing bawah. Passing atas itu adalah usaha mengumpan bola dari bagian atas kepala dengan menggunakan kedua tangan. Dilakukan dengan jari-jari yang terbuka dengan didorong supaya bola melaju ke arah yang dituju. Nah, seperti ini cara melakukannya, seperti di gambar bisa dilihat ya, jari-jarinya terbuka, kemudian dari atas kepala didorong ya, seperti itu passing atas.
Kemudian passing bawah. Nah, merupakan salah satu teknik dasar dalam bola voli dengan cara mengoper bola dengan kedua tangan dari arah bawah. Bola harus mengenai pada bagian lengan dengan tepat supaya tidak melenceng untuk dioper sehingga mudah melakukan serangan, karena passing adalah awal dari sebuah serangan. Caranya seperti ini, bisa melihat di gambar. Nah, yang gambar pertama ini cara menyatukan tangannya, ya, jari-jarinya seperti itu. Kemudian perkenaan bola itu ada di pergelangan tangan, ya. Nah, kemudian posisi badan agak membungkuk, kemudian bola didorong dan dipantulkan. Kemudian yang C ada smash. Ya, smash itu termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga keakuratan tinggi. Tujuan dari smash untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Ya, jadi smash ini adalah pukulan untuk mematikan bola, ya, tujuannya untuk mencetak poin. Seperti ini bisa dilihat di gambarnya cara melakukan smash, ya. Nah, dipukul dengan keras, bola dipukul dengan keras. Kemudian yang terakhir ada blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Teknik ini memang terlihat lebih mudah daripada yang lainnya, tapi blocking tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya. Jadi kalau blocking itu kebalikannya dari smash. Kalau smash tadi untuk menyerang, blocking ini untuk menahan smash dari lawan. Nah, seperti ini bisa dilihat di gambar yang menggunakan kaos biru, dia sedang melakukan smash, sedangkan yang kaos merah ini sedang berusaha menutup supaya smashnya bisa kembali ke lawannya, ya. Jadi tidak masuk ke area kaos merah, jadi bolanya supaya tidak masuk ke area kaos merah. Dia namanya blocking, menutup smash dari lawan yang menggunakan kaos biru. Ya, selesai materi kita hari ini. Ya, sudah jelas, ya. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal tentang bola voli, nanti akan ada di deskripsi video, silahkan dikerjakan dan pilih sesuai kelasnya masing-masing. Ya, untuk materi kita hari ini cukup, ya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.